Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Indah dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada video kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus dapat memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran dengan metode pengulangan. Metode pengajaran ini masih menggunakan pendekatan konvensional dan ini masih sering saya pergunakan untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik. Sehingga jika dilihat dari output pengajaran dapat menyebabkan siswa menjadi kurang bisa berpikir kritis karena pengajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua adalah belajar secara individual. Salah satu ciri pengajaran lain yang masih saya terapkan adalah pembelajaran secara individual. Artinya saya masih melakukan pembelajaran yang diberikan secara khusus oleh guru kepada peserta didik, meskipun mereka belajar bersama. Biasanya pembelajaran yang saya lakukan ini dinamakan dengan pembelajaran klasikal. Yang ketiga, penilaian fokus kepada kompetensi kognitif. Metode penilaian yang saya lakukan pun lebih terfokus hanya kepada kompetensi kognitif peserta didik. Padahal setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Dan juga pengajaran bukan hanya fokus kepada kompetensi kognitif saja, tetapi lebih kepada karakter peserta didik. Nah, apa yang berubah dari pemikiran kita setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, mengajar dan mendidik adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan yang terakhir, dasar pendidikan anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa sih? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan akademik yang baik, juga memiliki kepribadian yang baik juga. Berikutnya, mengajar dan mendidik adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan kegiatan mentransfer informasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang pendidik. Sedangkan pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai proses pemahaman, penghayatan, penjiwaan, dan pengalaman yang disampaikan guru kepada siswanya. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berdasarkan kodrat alam artinya pendidikan anak tersebut terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan agar kelas kita mencerminkan pemikiran KHD? Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaborasi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran tidak lagi hanya menuntut, tapi juga harus menuntun. Demikianlah video koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.